selamat malam semua. Wah, udah banyak yang join. Mungkin kita tunggu lagi, udah 123 yang join. Oke. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Tika. Saya dari perwakilan Guardian Indonesia di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja. Di hari ini, minggu malam ini, mungkin teman-teman masih ada yang quality time sama temen, sama keluarga, sama pacar, atau sama suami di rumah. Jangan lupa stay tune terus ya 1 jam mendatang, karena kita akan ada IG Live yang topiknya seru banget. Dan semoga bisa insightful buat teman-teman. Dan nggak kalah serunya, aku bakal ditemenin sama professional psychologist dari ibunda.id, dan juga akan ada content creator yang mungkin teman-teman di sini semua udah pada tahu siapa. She's super smart, terus udah gitu dia pernah rilis buku tentang kisah dan juga cup of tea. Mungkin teman-teman udah pada bisa nebak, Gita Savitri nanti akan join bersama kita di sini. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke IG live kita, aku invite Mbak Rinin, psikolog dari ibunda.id, dan juga Gita Savitri. Aku mau infoin aja, mungkin followers Guardian setia, Guardian Angels udah pada tahu kalau di selama periode bulan Maret kita itu ada health campaign dengan tema Guardian Healthy Inside and Out. Campaign ini berjalan selama periode bulan Maret, dan kenapa sih Guardian bikin campaign Healthy Inside and Out? Mungkin aku sharing sedikit sama temen-temen di sini yang baru pada join. Nah, latar belakang campaign kita launch ini adalah karena Guardian peduli dengan kesehatan fisik dan mental kalian. Begitu juga kita mau drive awareness, kalau kasih tahu ke teman-teman semua kalau kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama-sama penting. Jadi nggak cuma fisik aja yang harus dijaga, tapi juga kesehatan mental gitu. Nah, dengan adanya campaign ini, kita itu mau ada 3 program yang sedang dijalankan oleh Guardian, antara lain free consultation dengan psikolog. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau kalian sering stay tune di Instagram Guardian. Kita ngadain gratis konsultasi psikolog dengan psikolog dari Ibunda ID. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu, banyak yang belum tahu Ibunda ID itu apa sih gitu. Aku mungkin sharing dulu sedikit. Ibunda ID adalah sebuah tempat untuk kalian konsultasi online. Ibunda ID menyediakan praktisi kesehatan mental, profesional psikolog, lebih dari 70 psikolog mereka punya, dan juga dengan pengalaman 3 sampai lebih dari 10 tahun. Jadi kalian bisa curhat apa aja, mungkin yang selama ini kalian punya unek-unek atau mau sharing cerita tapi nggak mau cerita ke temen karena takut dijudge. Kalian bisa langsung daftar aja, registrasi di Instagram Guardian, dan kalian bisa curhat apa aja di situ. Hanya sampai bulan Maret ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga punya tanya. Wah, ada yang nanya nonton Penthouse atau enggak. K-drama. Oke, jadi kedistrakan. Untuk layanan tanya apoteker kita punya layanan tanya apoteker. Apa sih layanan tanya apoteker, Tik? Gitu. Nah, kalau kalian punya segudang pertanyaan terkait dengan obat, expiration date atau jenis-jenis obat, atau misalnya sesimpel kalian mau tanya, boleh nggak sih habis minum obat kamu minum kopi gitu, harus dijedain berapa lama, kalian bisa langsung as easy as one click away. Kalian tinggal ke bio Instagram Guardian, kalian klik, dan kalian bisa langsung konsultasi sama apotek Guardian. Jadi bener-bener yang mager, yang maunya di rumah aja tapi punya banyak pertanyaan, feel free, silahkan. Dan konsultasi ini nggak kita pungut biaya karena ini free. Nah, yang terakhir nggak kalah menarik, kita punya promo diskon up to 30% untuk produk-produk kesehatan sampai bulan Maret. Jadi kalian yang vitaminnya habis, kalian yang mau beli obat segala macam, cus langsung aja ke Guardian, promo ya. Ada. Oh ya, untuk si IG Live kali ini stay tune terus sampai akhir, karena kita akan pilih 5 orang dengan pertanyaan terseru, pertanyaan terbaik. Nanti kita akan jawab, dan kalian akan menang voucher Guardian 150.000. Jadi tanya terus, kalau kalian penasaran join terus ya. Oke, aku mau invite. Oke, bentar ya, aku nggak perlu ngomong panggil Gita. Ada giveaway, stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Oke.
Hai, Gita dan Mbak Ririn udah join. Hai, mungkin Halo. sebelum kita ke main topik, aku mau kenalin dulu teman-teman di sini. Kita akan IG live ngebahas burnout syndrome itu bareng sama Mbak Rininta Metanoria, MPSI, Associate Ya, Psycholog dari betul. ibunda.id. Hai Mbak Ririn. Halo Oke. Mbak, apa kabarnya? Hai. Baik, dan juga di sini ada Gita. Siapa yang nggak tahu Gita, content creator dengan segudang activity. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Gita ini based di Jerman. Jadi kita nih long distance call ya, gitu ya. Betul, betul. Thank God ada Instagram Live ya. Iya, Jadi kita betul. bisa Thank tetap God ada komunikasi. teknologi. Iya. Oke. Nah, aku mungkin sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu dong, Mbak Ririn, apa kabar? Terus kesibukannya lagi apa sih? Mm, Oke, Alhamdulillah aku baik banget hari ini secara Hmm. fisik dan secara mental ya, bersemangat banget, apalagi ketemu sama Gita nih. Gitu. Aku udah follow kamu dari dulu gitu ya. Nah, em, Makasih loh Mbak. iya, sama-sama. Dan apa namanya, kalau untuk kesibukan, aku kesibukannya memang kelasnya online ya. Jadi semuanya tuh online gitu ya. Dimulai dari konseling, kemudian ada teleterapi juga. Jadi semua kegiatan offline-nya itu memang benar-benar off gitu. Jadi nggak ada sama sekali kalau untuk pandemi Oke. ini. Tapi lebih enaknya sih memang bisa jadi kumpul bareng sama keluarga tuh lebih sering. Kemudian jadi punya banyak me time-nya, jadi self care-nya juga lebih banyak seperti itu sih. Oh, oke. Thank you, Iya, Mbak Ririn. Nah, aku mau ke iya, Gita. Git, kayaknya sama-sama. dari komen banyak banget fans kamu ya. Semuanya Us. Kak Gita gitu. Kok Iya nggak ada nih. yang aku ya? Ada tadi aku baca harap. Halo Kak Tika gitu Oh katanya. iya, ada satu kayaknya itu fans aku suruh nonton live hari ini. Oke, Git, boleh di-sharing, boleh share nggak sih, Git? Kayaknya kan aktivitinya banyak banget nih dan penasaran. Kayak Mbak Ririn juga, aku tuh follow Gita pas lagi aku baca highlights. Wow, aktivitinya banyak banget ya gitu. Boleh di-share nggak, Git? Aku sekarang full time job gitu, jadi cosmetic scientist, terus aku freelance technical auditor juga. Jadi kadang-kadang Hmm, aku harus keluar kota gitu. Terus aku oke. masih tetap bikin video di YouTube juga. Jadi sebenarnya topik burnout ini sangat 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 tepat untuk aku. Relate ya. Aku Setuju, butuh setuju ya. bimbingannya Ibu Ridinta nih untuk memberikan pencerahan tentang burnout syndrome gitu. Oh iya iya. Karena nggak cuma Gita aja. Mungkin aku sharing juga kali ya, moderator tapi mau sharing. Aku juga Boleh, boleh. jadi Boleh. moderator di IG Live Burnout Syndrome ini tuh karena kayak relate banget. Aku kerja di retail, aku ibu dari anak satu, anakku tuh aktif banget yang kalau aku lagi work from home tuh anakku kayak tujuan hidupnya tuh gimana caranya supaya mamanya tuh nggak kerja gitu. Jadi dia selalu mau muncul apa ya kadang itu yang bikin stres gitu. Nah, makanya aku seneng banget di sini ada Mbak Ririn dan di sini ada Gita. Kita mau bahas burnout syndrome itu apa dan banyak teman-teman yang waktu kita ngeblas pertanyaan ada nggak sih yang mau ditanya terkait burnout syndrome gitu ternyata tuh insightful banget banyak yang udah tahu tapi nggak tahu cara mengatasinya dan banyak juga yang udah nggak tahu sama sekali tapi ternyata waktu mereka sharing gue tuh ngerasain ini dan ternyata dia udah di fase burnout syndrome gitu nah ini makanya menarik banget gitu. Oke, mungkin aku mau tanya sih ke Mbak Ririn. Mbak Ririn, karena banyak pertanyaan dari netizen nih, followers Guardian Angels, mereka tuh nanya, burnout syndrome tuh apa sih Mbak gitu? Kayak tanda-tandanya apa, ciri-cirinya apa gitu. Boleh di-share nggak? Boleh dikasih info gitu? Iya, oke. Jadi ini memang benar banget ya. Jadi 1 tahun kita pandemi ini kan memang sebagian besar tuh work from home gitu ya. Kemudian school from home juga. Jadi segala sesuatunya tuh kayaknya batasan antara kehidupan personal dan kehidupan pekerjaan tuh nggak ada batasannya sama sekali gitu ya. Hmm. Ada juga yang memang rapat tiba-tiba di tengah malam gitu ya, di jam 2, kemudian itu kan harusnya waktu istirahat gitu ya, tapi ternyata kita Ya. harus tetap bekerja juga kayak gitu kan. Nah itu kayak bikin stres banget kan. Nah ini kita perlu tahu nih sebenarnya apakah memang itu stres biasa aja atau memang udah burnout syndrome nih, karena memang Oh. beda ternyata gitu ya antara stres biasa sama burnout syndrome. Nah kalau misalkan stres biasa gitu ya, orang tersebut biasanya dia tahu, oh saya tuh lagi kena stres.
Saya Hmm. sudah tahu nih, oh solusinya tuh kayak gimana, masih ada pencerahan lah, masih ada optimisme gitu ya terhadap permasalahannya dia. Tapi kalau yang burnout syndrome ini, dia tuh kayaknya melihat segala sesuatunya tuh suram gitu ya, jadi pesimis, bahwa masa depan saya Oke. tuh nggak ada, saya tuh nggak bisa dibantu sama sekali gitu ya, rasa tidak Oke. berharga, rasa tidak berdaya, seperti itu. Nah, tapi pengertian dari burnout syndrome sendiri adalah, jadi kondisi di mana seseorang itu jadi mengalami kelelahan secara fisik, kemudian mental, emosional, karena diakibatkan ya, itu karena stres yang berkepanjangan, jadi kronis. Jadi seperti Oke. itu. Ini kan kita sudah 1 tahun juga ya, itu kan stresnya juga Iya. berarti udah berkepanjangan juga kan ya, seperti itu. Heeh. Nah ini bisa saja jadi burnout syndrome kalau nggak ditangani dengan baik. Nah, apa sih penyebabnya gitu ya? Ternyata tuh ada beberapa faktor di sini. Ada 3 faktor yang utama, yaitu yang pertama dari pekerjaan itu sendiri. Nah, dari pekerjaannya tuh yang kayak gimana sih yang pekerjaan yang bikin kita burn out tuh ya? Ternyata Mm-mm. kita tuh kurang bisa untuk mengontrol akan pekerjaan kita sendiri. Jadi kontrolnya bukan di kita. Jadi kontrolnya mungkin di atasan, seperti itu. Kemudian yang Oke. kedua adalah, jadi lingkungan kerjanya tuh nggak mendukung, nggak kondusif, kacau gitu ya. Jadi manajemennya tuh nggak terstruktur dengan baik gitu ya. Nggak ada job desk yang jelas. Bahkan ada kayak multi job seperti itu gitu ya, yang memang bukan kerjaan kita tapi kita bertanggung jawab atas itu gitu. Kemudian Oke. kita juga kurang apresiasi. Jadi kurang apresiasi dari atasan. Jadi misalkan kita udah bekerja nih, tadinya kan memang dia senang banget dapat kerjaan itu gitu ya, berusaha untuk semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi ternyata atasannya sendiri tuh nggak mengapresiasi atas pekerjaannya gitu ya. Mungkin saja kan harusnya, wah bagus ya kamu sudah sampai sejauh ini gitu ya, atau mungkin prosesnya Mm-mm. bagus segala macam. Ini tuh nggak dapat hal itu. Oke. Kemudian dan kurang bisa mendelegasikan tugas itu gitu. Jadi semuanya tuh diambil sama dia. Jadi dia kurang bisa mendelegasikan tugas. Nah, selain Oke. itu, ternyata ada faktor yang kedua, yaitu gaya hidup. Jadi gaya hidup ini lebih kepada dia kurang bisa membagi waktunya gitu. Jadi kalau misalkan prioritasnya itu yang utama pekerjaan. Kalau untuk urusan bersosialisasi, kemudian mengurusi apa ya, keluarganya atau mungkin apa ya, ke temennya gitu ya, dia kurang kurang bisa untuk membagi hal tersebut. Jadi work life balance-nya nggak ada. Jadi seperti itu. Oke. Nah, begitu juga misalkan kayak dia biasanya kan kalau misalkan orang-orang burnout syndrome ini, jadi mereka juga mengesampingkan nih pola hidup sehat. Harusnya kan pola hidup sehatnya tidur yang Mm-mm. cukup gitu ya. Kalau misalkan orang normal tuh biasanya 7 sampai 8 jam. Nah, ini kalau misalkan Mbak Tika berapa nih? Gita berapa nih? Gitu ya. Iya, iya, Biasanya iya, iya. orang-orang sibuk tuh kurang dari 7 jam gitu ya untuk pola tidurnya. Nah, ini harus benar-benar apa namanya diperhatikan juga ya untuk pola tidur dan makanan-makanan sehat juga. Biasanya kalau misalkan kita mau supaya kita terhindar dari depresi gitu ya, omega 3 tuh bagus gitu ya. Jadi dapat menurunkan tingkat kecemasan dan juga depresi seperti itu. Nah, itu kan Oke. omega 3 tuh ada di kacang-kacangan, kemudian juga ada di ikan gitu ya. Nah, itu sebaiknya memang konsumsi hal tersebut kalau misalkan lagi stres ataupun mungkin kayaknya aku kayak burnout atau apa kayak gitu ya. Nah, ini juga memang terkait dengan kepribadian. Jadi kepribadian orang tersebut perfeksionis. Kalau misalkan orang perfeksionis itu kan pengennya apa-apa sempurna gitu ya. Pengennya tuh apa-apa aku harus bisa yang terbaik, aku harus be the best kayak Oh gitu iya, kan. iya. Nah, akhirnya dia biasanya ada pengulangan-pengulangan yang dia lakukan atau enggak dia stres sendiri kalau misalkan target pribadinya tuh nggak tercapai gitu. Nah, itu juga bisa jadi burnout kalau misalkan memang dia terus-menerus seperti itu tidak menurunkan ekspektasinya. Kemudian Oke. juga ada orang-orang yang ambi. Kalau sekarang tuh bilangnya, wah ambi Oh banget nih dia kayak gitu. Terus, iya, iya, iya. Common iya, phrase banget ya sekarang. oh, kayak gitu Ambisius ya, gitu ya. ambisius gitu ya. Nah, itu biasanya juga terkait hal tersebut dia kan pengen capai target ini. Ini tuh harus pokoknya kaku banget gitu ya. Harus ini tercapai, ini harus tercapai. Kalau enggak gue gagal segala macam kayak gitu ya. Terus Oke. kalau gagal tuh ngerasa bahwa gue memang nggak berdaya, gue frustrasi lah dia putus asa segala macam kayak gitu. Nah, kepribadian-kepribadian seperti ini gitu ya, itu bisa menimbulkan burnout apa namanya burnout syndrome itu sendiri Sindrom. seperti itu. Oke. Nah, Gitu.
Thank you ya Mbak Ririn penjelasannya. Balik lagi karena emang topik ini relate banget sama saya. Tadi saya ada agak beberapa emang kesentil banget sih. Nah tapi karena kita punya Gita, aku di sini moderator aja. Mungkin nanti sharingnya di lain waktu atau aku ikut free consultationnya Guardian. Langsung mintanya ke Mbak Ririn psikolognya. Nah, Boleh, boleh. Git, jadi kan tadi kayak yang didiskus sama, yang diinfoin sama Mbak Ririn tuh kan banyaknya activity, terus ngaruh juga ke time management kita ya. Kalau misalnya kita nggak bisa nge-manage ya udah stres apa segala macam. Aku nggak tahu tapi kalau misalnya atasan ini relate sama Gita apa enggak. Tapi dari yang tadi disebut Mbak Ririn bisa nggak sih bisa nggak di-share kira-kira experience Gita? Kamu kan aktivitinya banyak banget nih. Pernah nggak sih sampai yang kayak fed up gitu kayak aduh ini udah terlalu banyak atau jadi kayak ngebagi kerjaan kah atau kayak bagi-bagi deadline gitu. Share dong gitu. Karena banyak nih followers kamu di sini. Kalau kalau untuk dari aktivitas sendiri sebenarnya dari aku kuliah pun aku udah cukup punya aktivitas yang hektik sih. Selalu ada dual peran sebenarnya kalau aku. Memang nggak kayak Mbak Tika gitu, gimana Mbak Tika harus ngurusin anak, terus harus kerja juga, harus gitu-gitu. Tapi kalau aku lebih ke, misalnya waktu itu aku mesti kuliah, terus at the same time aku juga mesti kerja gitu kan, karena aku nggak disupport lagi sama orang tua. Terus pas setelah kuliah pun aku nggak decide langsung kerja yang konvensional, tapi pingin jadi content creator aja dulu gitu. Nah, sementara mungkin di sini ada beberapa yang tahu nih kalau pekerjaan content creator itu sebenarnya bececeran gitu kan waktu kerjanya gitu. Entah harinya terbalik gitu, yang mestinya tidur jadi bangun, mestinya bangun jadi tidur. Terus apalagi kalau konten aku kan aku lebih yang banyak riset gitu dan entah tentang isu-isu sosial atau misalnya self development gitu, dan mengharuskan aku harus baca banyak gitu. Dan itu akhirnya ngebikin misalnya yang mestinya aku bisa tidur, aku jadi kepikiran sama kurang apa lagi ya gitu skrip yang gue bikin. Jadi kayak sering banget kan selalu otaknya selalu jalan. Nah terus uniknya adalah sebenarnya beberapa bulan yang lalu ini aku exactly lagi di posisi dimana yang tadi diceritain sama Mbak Ririn dan juga sama Mbak Tika. Jadi aku bener-bener lagi burnout banget, tapi aku sebenarnya nggak tahu itu burnout karena pekerjaan aku aja atau in total semuanya. Apakah aku juga burnout karena media sosial? Bisa jadi. Soalnya kalau di posisi aku sendiri, media sosial dan pekerjaan aku tuh nyatu gitu loh. Jadi untuk aspek yang work-life balance itu nggak bisa untuk aku achieve. Karena it's all work and life at the same time gitu kalau untuk media sosial. Jadi waktu itu aku kayak ngerasa capek banget bikin konten, tapi sebenarnya untuk capek itu aku udah make peace of it karena aku juga gaining something, jadi aku belajar. Tapi yang aku agak-agak ngebikin aku fed up itu adalah kok kayak agak-agak kurang apresiasi ya kadang-kadang gitu kan, yang namanya media sosial kita harus dealing sama beberapa orang gitu kan yang nge-trigger kita gitu-gitu. Terus karena aku both bikin konten dan juga avid media social user, jadi aku juga sangat banyak berinteraksi sama followers gitu, sama subscribers. Itu yang ternyata secara aku tidak sadar itu bener-bener ngasih banyak banget. Kayak aku harus ngomong sama orang terus gitu. Interaksi terus. Padahal aku tuh orangnya cukup introvert. Jadi interaksi sama orang itu draining my energy sebenarnya. Tapi entah kenapa harus kan, karena kalau misalnya nggak ada interaksi, engagement kurang dan segala macam gitu. Karena balik lagi ini sebenarnya work aku gitu kan, jadi semua serba salah. Terus akhirnya pas udah aku ngerasa kok ini kayak nggak sehat ya gitu lama-lama, akhirnya aku decide untuk cari pertolongan karena burnoutnya aku ini udah lanjut ke hal-hal nggak sehat gitu. Kayak aku kan sebenarnya suicidal. Nah udah ke sana. Jadi kayak, aduh kok gue nggak bisa nih melepaskan pikiran gue untuk melakukan ini lagi gitu. Dan itu nggak cuma sekali-sekali. Si periode itu seminggu beberapa hari aku keep thinking about it, about doing it gitu. Terus akhirnya aku ke psikolog deh. Akhirnya sekarang aku lagi seminggu sekali aku going to therapist sih sebenarnya, tapi online karena sekarang lagi pandemi gitu. Sorry to hear that ya Git ya. Pas banget, maksudnya ini kayak kita lagi ada mental health dan ini insightful banget karena memang
one of the reason we have this campaign karena kita tahu mungkin kalau Gita mungkin udah aware kayak something wrong with me, I need to find help gitu kan. Nah, tapi ternyata banyak di luar sana yang mereka tahu kayak mereka feel depressed, terus stress, terus suicidal juga, tapi mereka nggak tahu mau kemana. Kadang cerita sama temen juga mereka nggak mendapatkan advice yang benar kan gitu. Dan ternyata insight-insight ini memang yang kita Guardian juga ngerasa kayak we need to help deh kayaknya gitu, makanya kita punya consultation ini gitu. Betul. Tapi ini gitu, dengan konsultasi dengan psikolog itu meringankan ini nggak apa beban atau apa yang kamu rasain gitu? Banget sih, karena Banget ya. ini mungkin Mbak Ririn bisa menjelaskan nanti ya, tapi kalau dari sisi aku nih sebagai orang yang di terapi gitu, aku merasa ketika kita curhat sama temen tuh mereka paling cuma bisa mendengarkan gitu. Mendengarkan itu adalah paling bagus yang mereka bisa lakuin. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang malah dismissing apa yang kita rasakan, itu lebih gak enak lagi gitu kan, kayak ngerasa apaan sih lo lebay gitu. Terus kita mikirnya nggak lebay, gini ini beneran gue rasakan gitu kan. Nah tapi kalau kita ke psikolog beneran atau ke terapis beneran, dia bisa make sense of what I feel karena memang dia belajar gitu, karena itu memang ilmu yang dia pelajari dan dia tahu. Jadi aku nggak merasa seperti orang yang outsider atau merasa for lack of better word gila gitu di situ. Karena memang ini normal terjadi, yang namanya manusia kan ada up and down-nya begitu kan, dan itulah kenapa si terapis-terapis dan psikolog ini kayak Mbak Rin ini ada gitu untuk membantu kita kalau misalnya kita lagi down, ya dia yang bantuin kita untuk bisa akhirnya ujung-ujungnya supaya aku nanti ketika aku di situasi yang di bawah lagi, aku jadi tahu gimana caranya bisa helping diri aku. Tapi sebelum untuk tahu itu, aku harus tahu caranya minta bantuan sama orang, dan orang-orang seperti Mbak Ririn ini yang bisa ngebantuin aku untuk cari tahu gini loh Git, cara kamu nanti untuk dealing with it better gitu-gitu. Oke. Gimana Mbak Ririn, ada ini nggak ya tanggapan? Karena kalau misalnya kayak yang Gita udah sharing, kalau aku part yang emang relate banget ke aku tuh kayak curhat sama temen tuh kadang takut dijudge kan, atau insecure kalau gue cerita dia ngerasa gue aneh nggak ya gitu, kayak gue ngerasa sepi banget kayak walaupun di tempat keramaian gitu tapi still feel lonely gitu kan, kayak pulang ke rumah tuh kayak duh gue ngapain ya gitu, walaupun habis ketemu sama temen yang kayak kita tuh ketawa-ketawa heboh gitu. Nah dari Mbak Ririn sendiri kira-kira berarti burnout syndrome ini relate banget dengan mental health yang bisa sampai ke suicidal juga ya Mbak Ririn ya, kalau kita nggak mengatasinya atau kita nggak find out gimana sih cara gue supaya balik lagi motivated gitu, nggak malah makin demotivated. Gimana Mbak Ririn? Ya itu betul banget ya. Jadi memang relate banget sama kesehatan mental gitu ya. Karena ini burnout syndrome ini punya tahapan-tahapannya gitu ya. Tahapan-tahapan yang pertama tuh yang tadi seperti oke, kita excited gitu ya. Seperti tadi kan kita excited dengan sesuatu yang baru ya. Misalkan seperti sosial media buat kita kan itu kayak ada apresiasi di situ gitu ya. Tapi lama-kelamaan gitu ya jadi workaholic gitu. Akhirnya kita mengesampingkan self care kita sendiri. Misalkan kayak tadi gitu ya. Apa namanya, kurang tidur, kemudian waktu tidurnya terbalik ya. Tadinya orang-orang tidur harusnya kita tidur ikut tidur juga gitu. Tapi ternyata malah enggak gitu ya, kehilangan waktu-waktu tidur itu. Nah, kemudian setelah kita neglect self care kita, biasanya kita juga jadi kayak blaming others gitu, karena nggak ada apresiasi yang seperti kita bilang tadi gitu. Jadi harusnya aku pengennya punya ekspektasi nih, aku pengennya dapetin follower segini, kemudian subscribe segini mungkin ya, seperti itu ya Gita ya. Kalau kemudian followers, kalau aku lebih bukan ke followers sih Mbak Ririn, kalau aku tuh lebih kali ya. Lebih ke ada orang yang literally saying bad things gitu. Itu sih yang aku nggak bisa make this solid literally itu gitu. Jadi agak-agak jadi bingung gitu. Betul. Ya. Jadi kayaknya ternyata setelah saya bikin konten yang seperti ini harusnya kan edukasi ke orang-orang gitu ya. Tapi ternyata malah dapetin hate comments gitu ya. Apa namanya, itu kan sesuatu yang memang kok saya kurang diapresiasi. Nah, kalau kurang diapresiasi seperti itu gitu, kadang-kadang kita tuh suka nyalahin orang lain gitu ya. Wah, kayaknya salah aku di sini, salah orang lain di sini gitu. Terus kadang-kadang suka ada anggapan ke diri sendiri, aku tuh bodoh, aku tuh nggak berharga segala macam kayak gitu. Itu kita ngerasain kayak gitu juga nggak waktu itu? Sampai ke Iya situ dan juga enggak nggak? sih. Jadi aku tuh merasa kalau misalnya lagi down gitu, every emotions dan every thoughts itu semua masuk gitu. Jadi ada yang
paradoksikal, ada yang enggak gitu. Kayak at the same Mm-mm. time aku ngerasa apa yang dia omongin itu nggak benar, tapi di sisi lain aku juga merasa apakah gue kayak gini ya gitu, benar seperti yang mereka ngomongin tentang gue gitu. Jadi semua itu yang complicated gitu loh Mbak jadinya. Itu yang bikin jadi nambah-nambah nggak enak situasi aku sih pada saat itu. Oke. Jadi ada sesuatu yang memang dirasa benar, tapi ada sesuatu juga yang memang dirasa kayaknya nggak begitu deh gitu ya, nggak seperti yang diomongin. Nah, kemudian akhirnya ada emosional gitu ya. Di situ ada kayak emosionalnya naik turun gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada suatu komentar lagi, tapi mungkin sebenarnya itu bukan hate comment, cuma kayak agak sensitif aja gitu ya. Itu langsung kayak Jadinya kuat aja sensitif. gitu ya. Jadinya sensitif gitu. Nah, akhirnya pada saat seperti itu gitu ya, nggak mau nih kayak aku kayaknya nggak mau keluar lagi deh, aku nggak mau menampilkan diri lagi gitu ya, kayak menarik diri. Nah setelah menarik diri itu biasanya kayak oh aku hampa nih gitu ya, aku hampa, aku sama sekali kayaknya nggak mau ngapa-ngapain gitu, putus asa dan segala macem. Kemudian akhirnya di situ mungkin ada anggapan bahwa oh kayaknya aku memang nggak bisa ngapa-ngapain deh kayak gitu. Nah, di situ Hmm. kadang-kadang itu kan udah lelah secara fisik dan emosional ya. Ada beberapa orang yang memang bisa sampai sakit gitu, sakit berkelanjutan sampai mungkin pneumonia sampai beberapa minggu, kemudian juga ada yang sampai GERD ya, GERD bertahun-tahun gitu ya. Jadi sampai ke fisiknya tuh shutdown. Kemudian bukan hanya itu Oh. saja, secara emosional pun mereka tuh kadang-kadang ada yang cemas, kemudian panic attack seperti itu. Nah, kalau kita kan karena memang kita udah aware gitu ya terhadap kondisi kita, langsung minta bantuan nggak sampai ke sana gitu ya. Nah, ini Mm-mm. bagus banget sih gitu ya yang kita lakukan, itu sudah benar sekali, kemudian ikut terapi, CBT ya terapinya ya, Cognitive Behavior Therapy, atau apa? Kayaknya itu deh. Pokoknya panjang Mm-mm. gitu deh aku nggak tahu nama. Iya, iya benar, benar. Iya benar. Karena kalau CBT itu biasanya itu minimal 6 sesi gitu ya. Jadi 6 Oke. sesi sampai 10 sesi. Jadi kita tuh diajarin gimana. Biasanya kalau misalkan di CBT tuh ada core belief yang salah gitu ya. Jadi core belief-nya di situ biasanya ada 3, unlovable, kemudian unworthiness gitu. Kemudian ada juga ngerasa helpless. Jadi core belief yang ini nanti dicari-cari terus gitu. Kenapa sih gitu ya? Kenapa? Supaya bisa diperbaiki kognitifnya. Jadi ketika kognitifnya diperbaiki gitu ya, itu diharapkan nanti perilakunya juga akan berubah. Jadi nanti dia melihat dunia juga lebih positif seperti itu. Karena kalau misalkan burnout syndrome ini sendiri biasanya tuh udah melihat sesuatunya tuh yang kayak negatif semuanya. Jadi masa depan saya tuh suram gitu. Jadi nggak ada sama Jadi sekali optimis di situ. Jadi susah ngelihat kayak bright side-nya gitu ya, Mbak Ririn. Jadi kayak apa-apa Iya. yang dilakuin tuh kayaknya jelek aja gitu ya. Apalagi buat orang yang ini ya, yang perfeksionis ya. Kayak udah bagus aja dia masih bisa kayak ngerasa belum oke nih gitu. Nah, bahasan kita masih banyak, tapi ini karena udah banyak yang nanya, kita udah kayak shortlist beberapa pertanyaan dari yang join. Kita akan bacain dulu pertanyaannya, Git, Mbak Ririn. Ini dari Mega Chris Cheryl Miguel 1988. Nah, ini kayaknya dia ibu rumah tangga. Kalau kita sangat sibuk sekali di rumah sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak, suamiku selalu kerja di luar rumah dan saya stres sekali sampai depresi. Apa itu sudah termasuk burnout syndrome? Oke, ya. Uh-uh. Kalau Kita ini bisa jawab ya. saja gitu ya. Mm-mm. Saya coba untuk jawab ya untuk Bu Mega ya Bunda Mega. Ini kalau Iya. misalkan ini kan sibuk sekali ada 2 peran ya. Kemudian juga meskipun perannya sebagai ibu rumah tangga, tapi kan memang suami juga di situ karena kerjanya di luar rumah akhirnya pegang sendirian gitu ya anak-anaknya. Kemudian ibu rumah tangga belum lagi harus mengurus pekerjaan domestik ya. Domestik itu pasti riuh banget sih kalau menurut saya gitu ya. Nah, Mm-mm. ketika memang dia tidak bisa membagi peran kepada orang lain gitu ya, itu bisa saja kena burnout syndrome gitu. Kalau misalkan memang ternyata ibu sudah kewalahan, kemudian kelelahan secara fisik, jadi kelelahan secara fisik di sini adalah, ini salah satu gejalanya ya, burnout syndrome itu kelelahan fisik. Kalau kelelahan fisik, misalkan seperti ketika memang dia istirahat, tidur gitu ya, tapi tetap aja ngerasa tetap lelah gitu, apapun itu. Karena kenapa? Seperti tadi Gita bilang, kalau misalkan lagi istirahat juga pikirannya kemana-mana gitu. Otaknya Mm-mm. tuh muter terus ya.
otaknya tuh mikir apa sih yang akan saya kerjakan gitu. To-do list-nya tuh banyak banget gitu. Padahal kan harusnya ketika kita istirahat ya istirahat, otaknya juga istirahat gitu ya. Tapi itu nggak terjadi. Nah ini juga bisa terjadi parental burnout gitu ya pada ibu rumah tangga. Jadi ketika memang banyak sekali to-do list yang harus dilakukan, apalagi ini ada 2 anak, kemudian suami bekerja di luar rumah gitu ya. Nah bisa saja terjadi burnout syndrome. Ibu perlu cek dulu gitu ya untuk mengetahui apa memang itu burnout atau hanya stres biasa dari pandangan ibu terhadap pekerjaan ibu dan anak-anak ibu. Jadi kalau misalkan Oh. pekerjaan ibu, kayaknya pekerjaan domestik saya tuh kayaknya udah kelihatan muak banget deh saya kayaknya udah kayak sensi banget gitu ya. Enak banget ngelihatnya gitu ya. Nah itu udah termasuk gejala juga gitu, gejala dari burnout syndrome. Jadi sinisme ketika melihat pekerjaan domestiknya gitu ya. Kemudian Oke. ngelihat anaknya juga, kayaknya anak-anak saya bukan ibu yang baik gitu ya. Anak saya tuh nggak bisa dapetin ibu yang baik gitu ya. Nah, saya bukan ibu yang baik buat mereka gitu. Jadi pandangan-pandangan negatif itu ada gitu. Nah, kalau misalkan memang sudah seperti itu gitu ya, mungkin saja memang sudah masuk ke burnout syndrome karena pandangannya sudah negatif, kemudian merasa helpless. Jadi merasa tidak berdaya, tidak bisa ditolong lagi lah seperti itu. Oke. Ya, Mbak Rina, mudah-mudahan sorry, bisa menjawab ya. menjawab ya. Ini Mbak Mega tadi barusan respon betul gitu. Mungkin Mbak Meganya kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditanyain. Nah, oh nih Mbak Meganya respon sangat sensi sekali. Jadi benar ya, mungkin karena udah burn out, jadi apapun outputnya kita jadi kayak sama anak juga sensi gitu kan, sama mungkin jadi sama suami juga jadi marah gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan yang relate nih Mbak, dengan pertanyaannya Mbak Mega ya. Kalau misalnya burnout syndrome sepenting apa sih untuk kita sharing gitu ke orang lain atau mungkin ke psikolog langsung gitu. Mungkin dari case-nya Mbak Mega karena beliau ibu rumah tangga, apakah ya udah nggak usah ke psikolog tapi mungkin kayak sharing sama temen atau satu circle atau sama saudara gitu, yang penting tuh dikeluarin gitu bebannya atau gimana, any advice? Iya, itu salah satunya ya. Jadi berbicara sama orang lain itu memang salah satu tips yang memang bisa dilakukan gitu ya. Ketika burnout syndrome itu terjadi. Jadi supaya meskipun mereka tidak bisa memberikan solusi, tapi setidaknya mereka bisa mendengarkan gitu. Tapi tanpa judgement. Jadi kita harus pilih-pilih juga orang tersebut kita bisa percaya atau enggak gitu ya. Kalau misalkan kita tahu nih, kayaknya orang ini bakalan judgement gue gitu ya. Lebih baik nggak usah cerita sama Oke. mereka gitu. Kita cari orang Malah yang kita jadi ini ya, percaya, ya malah jadi memperburuk terbebani situasi. kan, Iya, iya, memperburuk iya. situasi, ya seperti itu. Nah, kemudian tapi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita ngobrol sama suami. Ini kan suami adalah support system dari ibu ya, maksudnya Bu Mega tadi gitu Istri, ya. Jadi ngobrol sama suami gitu ya, saya tuh kondisinya lagi seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kamu kerja, kemudian saya mengurus 2 anak dengan pekerjaan domestik juga yang harus saya urus gitu ya, saya kewalahan. Ketika saya kewalahan, saya jadinya seringkali tersinggung segala macam dan anak juga kena gitu ya. Kadang-kadang suka dimarahin sama saya gitu. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, bisa nggak sih kita bagi tanggung jawab gitu ya? Mungkin kalau misalkan kamu kerja di luar rumah, tapi ada waktu-waktu kan memang kamu nggak kerja juga, misalkan weekend gitu. Apakah memang kamu bisa benar-benar full gitu ya, ngurus anak pada saat itu saya bisa me time kayak iya. gitu. Nah, Oh, berarti kayak kemudian, oke, oke, terus iya, terus Mbak kenapa? Rina. Mbak? Oh, jadi Iya. komunikasi itu penting berarti ya? Betul sekali, Oke, komunikasi itu oke. penting banget gitu. Jadi berbagi peran. Kalau misalkan memang ternyata suami nggak bisa seperti itu, mungkin kita memang saatnya perlu orang lain yang memang membantu kita. Jadi ada mungkin pengasuh anak ataupun mungkin pembantu yang memang pulang pergi. Jadi kita memang harus berbagi peran gitu. Jangan semuanya Oke. diambil. Karena kalau misalkan semuanya diambil, ya akan kewalahan seperti itu. Jadi jadinya kelelahan Hmm. secara fisik dan emosional. Oke, nah itu udah Gitu. terjawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Nanggung ya, ada satu lagi nih pertanyaannya menarik. Mungkin kalau tadi lebih ke yang ibu rumah tangga, Mbak Mega, ini kita akan jawab pertanyaannya dari Keisha Karina. Kayaknya sih masih kuliah ya, karena pertanyaannya bagaimana cara mengatasi burnout syndrome apabila kita masih mengerjakan tugas yang banyak dan kadang membuat stres. Apakah burnout syndrome-nya jadi tidak bisa hilang? Jadi mungkin dia stres karena banyak tugas, terus gimana cara ngatasinnya? Tapi dia masih during the process dia nyelesain tugasnya. Kira-kira
gimana sih caranya Mm-mm. gitu. Oke, ya ini kita harus lihat dulu ya waktunya. Jadi kalau misalkan tugasnya maksudnya adalah skripsi gitu ya, itu kan ada Heeh. durasinya ya. Nah dari durasi itu kira-kira kita bisa nggak sih selipin ada jeda gitu ya di antara apa namanya kita ngambil waktu supaya kita tuh benar-benar jauh dulu lah dari tugas itu. Jadi kasih Oh, jeda terhadap tugas itu supaya pikiran kita tuh lebih refresh. Karena kalau misalkan kita tetap langsung hadapin ya hadapin tugasnya, kemudian kita burn out, yang ada adalah tugasnya itu kualitasnya jadi kurang baik juga gitu. Kesehatan oh ya, mental kita outputnya juga jadi jadi nggak nggak baik. maksimal kan? Iya. Heeh. Betul, betul, seperti itu gitu. Jadi lebih baik memang kita kasih jeda nih. Kira-kira oke, deadline-nya itu misalkan 3 bulan lagi gitu ya. Kemudian kita kasih jeda 1 minggu atau 2 minggu. Kita ya udah refresh aja, tapi jangan sentuh sama sekali tuh yang tugas-tugas itu gitu ya kalau udah burn out. Jadi benar-benar lupain aja dulu gitu ya. Kita senang santai-santai leha-leha gitu ya. Tapi setelah memang sudah 2 minggu itu, oke, kita langsung balik lagi, kita recharge seperti itu. Jadi Oke. banyak-banyakin pada saat kita selama rehat itu, kita sosialisasi sama orang lain. Mungkin kalau misalkan pandemi ini kan sosialisasinya agak berkurang ya. Tapi kita Mm-mm. bisa kayak coba untuk siasati dengan cara kayak video call seperti ini gitu ya. Catch up sama Kemudian teman-teman atau lah ya, kayak chat telepon sama atau ya teman-teman, pokoknya ngobrol ya. betul. Ya. Betul sekali, Oke. seperti itu. Nah, Git, any advice nggak sih? Mungkin kalau Kezia Karina ini karena dia punya banyak tugas kan, mungkin bisa kita artikan juga kayak activity-nya banyak, mungkin deadline tugasnya juga banyak, mungkin agak relate sama Gita. Punya advice nggak sih kayak ya udah me time atau mungkin ya benar kata Mbak Ririn kayak coba deh telepon teman-teman gitu. Intinya kayak merefresh supaya nggak makin burn out gitu. Any advice nggak Git atau kayak buat Dua-duanya Kezia? setuju sih, kalau mau nambahin paling bener-bener organisasiin waktu sih sebaik mungkin. Kan kalau Oke. kita sekarang udah punya laptop sama HP, kalender blocking itu aku sangat suka tuh. Misalnya Iya pokoknya iya hari ini gue bisa, hari ini nggak bisa gitu. iya Supaya iya. at least kehektikan kita tuh masih efisien. Dan biasanya kalau aku lagi hektik kayak gitu, aku mencoba untuk nge-scanning hari-hari aku tuh seperti apa. Maksudnya kayak gini, kadang-kadang ada hal-hal yang kita lakukan itu sebenarnya nggak efisien gitu. Kayak misalnya, aku sering banget merasa dulu ya pas aku masih bener-bener medsos tuh gila banget gitu, hampir 24 hours. Aku di otak aku kayak memberi fake peran apa ya kayak kesan yang fake gitu bahwa gue udah doing something deh hari ini, gue udah produktif, gue tuh ngelakuin sesuatu, Iya. padahal aku cuma skimming doang, nge-scroll misalnya ngeliatin instastory orang satu-satu gitu, padahal ternyata nggak ada yang aku achieve pada saat itu. Malah kalau misalnya aku lagi nganggur oke lah gitu, tapi kalau aku lagi kayak Keisha gitu kan yang banyak banget tugasnya segala macam, Tugas ya. ditambah misalnya aku main hal-hal yang sebenarnya nggak ada kontribusinya positif malah bikin capek, itu malah jadi akan makin membebani kalau menurut aku ya, jadi akan makin worsen the whole thing about burnout sama stress kalau menurut aku gitu. Jadi harus bener-bener kita um, setting boundaries sih sama diri sendiri, ini apa yang mesti gue lakukan, terus kalau misalnya gue lagi stres kayak gini, lagi banyak banget hal, apa yang bisa gue ilangin gitu. Oke. Tuh, Kezia Karina, karena Kezia juga masih aktif di sini dan pasti nyimak juga. Ini advice dari Gita yang content creator dengan segudang activity dan juga Mbak Ririn dari psikolog kita. Mungkin bisa ngebantu ya apa setting boundaries, dan menurut Mbak Ririn kita harus bisa at least me time lah, refresh. Kalau kamu punya tugas, coba tinggalin dulu. Kamu mungkin cari kesibukan lain supaya nggak makin stress out karena tugas gitu. Nah, aku mau ada satu lagi pertanyaan. Ini dari Indah Yaniar. Mau tanya hal apa sih yang harus diantisipasi pertama kali bahwa yang kita alami adalah burnout syndrome. Apakah ini berbeda dengan stres atau depresi lainnya? Mohon dibantu gitu. Mungkin Oke, ke Mbak ya. Ririn kali ya, yang diantisipasi pertama kali kalau misalnya mungkin dengan apa kayak kalau aku nih ya kemarin tuh cari tahu burnout syndrome, agak membuka open my mind kayak oh ternyata kemarin-kemarin tuh gue sempat burnout syndrome ya gitu, karena mungkin burnout syndrome ini nggak common apa
to be honest kalau aku karena modal googling doang kan gitu, tapi ternyata pas lagi kemarin flashback lagi, oh ternyata kemarin yang gue alamin tuh burnout syndrome ya gitu. Nah, pengen tahu mungkin buat buat Indah Yaniar yang misalnya baru mengetahui kalau oh ternyata gue burnout syndrome, itu tuh kira-kira yang diantisipasi pertama kali apa sih gitu, dan gimana cara ngebedain antara stres biasa dengan depresi gitu. Oke, ya. Aku coba jawab ya. Jadi kalau misalkan yang kayaknya kita harus tahu dulu gejala-gejalanya ya. Gejala-gejalanya tuh apa gitu dari burnout syndrome itu sendiri. Ini yang pertama adalah kelelahan secara fisik. Jadi kalau misalkan memang sudah istirahat, tapi ternyata dia masih tetap lelah gitu ya. Karena tadi otaknya tuh muter terus. Kemudian yang kedua adalah kelelahan secara emosional. Jadi apapun itu gitu ya, dia tuh pasti akan kadang-kadang suka nangis sendiri, kemudian kadang-kadang suka cepat marah, tersinggung, dan segala macamnya. Nah, biasanya juga yang ketiga adalah produktivitas menurun. Tadinya dia bisa achieve target dan segala macam gitu, tapi karena terjadinya burnout ini, jadi target-target itu nggak bisa tercapai. Kemudian ada Oke. menarik diri juga dari orang lain. Jadi benar-benar nggak mau sosialisasi dengan orang-orang lain. Jadi dia merasa bahwa dirinya kayaknya nggak patut deh untuk bisa sosialisasi sama orang lain karena merasa ada perasaan tadi ya putus asa, kemudian juga ngerasa gagal gitu ya sebagai diri. Nah itu tanda-tanda dari burnout syndrome dan biasanya juga dia memang tidak peduli sama orang-orang di sekitarnya, baik keluarga, teman dan segala macamnya seperti itu. Itu salah satu yang memang burnout syndrome. Oh iya, satu lagi adalah kadang-kadang ada beberapa orang yang memang coping skill mekanismenya tuh kurang baik ya. Beda Jadi ya. larinya tuh malah ke narkoba, alkohol dan segala macam yang memang kurang baik seperti itu. Gitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi adalah kalau misalkan kita sudah ada dalam tahap oke, saya kayaknya udah mengabaikan basic needs saya gitu ya, seperti tidur gitu ya. Itu perlu diantisipasi tuh. Oh, berarti saya mungkin nanti akan berkembang jadi burnout syndrome gitu karena saya sudah mengabaikan basic need saya itu gitu karena basic need ini yang paling penting sih gitu ya self care dan segala macam. Dan kemudian dia juga kalau misalkan udah ngelihat sesuatu tuh dengan sinis gitu ya terutama pekerjaannya dia nggak mau pokoknya kalau ada yang bahas tentang pekerjaan tuh kayaknya itu sesuatu yang memang nggak bagus buat dia gitu negatif lah pokoknya. Nah itu Iya, iya, iya. kita udah mulai antisipasi. Oh, kayaknya saya udah mulai burnout syndrome nih gitu. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, coba yang saya bilang tadi ini sebenarnya bisa diantisipasi gitu. Malah antisipasi ini lebih bagus daripada kamu sudah terjun atau terkena burnout syndrome itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan memang kamu sudah tahu gitu ya, kamu harus lakukan yaitu jeda gitu. Jeda terhadap pekerjaan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian bicara ya sama atasan segala macam gitu bahwa saya tuh butuh nih waktu untuk bisa cuti karena saya sepertinya saya sedang tidak in sama pekerjaan ini gitu ya. Saya pengen produktivitas saya menjadi meningkat seperti itu. Nah, Oh, ketika memang sudah bicara sama atasan gitu ya, kemudian lakukan self care. Jadi lakukan self care. Self care itu kan banyak ya. Jadi ada secara fisik, kemudian ada secara spiritual, kemudian secara pengembangan diri, sosialisasi gitu ya, lingkungan. Nah, itu coba untuk di-manage gitu. Nah, kemudian kita juga coba untuk set boundaries. Jadi benar-benar set boundaries antara kehidupan personal dan kehidupan pekerjaan. Jadi kalau misalkan kita memang sudah ada di tahap burnout syndrome gitu ya, yang tadi seperti saya bilang ke atasan kalau misalkan kita mau cuti. Tapi cuti itu kan biasanya kadang-kadang tuh masih ada kerjaan kayak gitu ya. Di iya. telepon inilah, di email inilah, segala macam. Bos Real gitu ya. banget. Iya benar. Bos, saya mau kalau misalkan saya cuti itu gitu ya, saya cuma cek satu kali aja gitu email saya gitu ya atau enggak mungkin dalam seminggu itu kira-kira berapa kali gitu ya saya cek hal tersebut gitu yang terkait sama pekerjaan. Jadi benar-benar kalau bisa sih memang completely ini ya benar-benar lepas dari kerjaan itu tapi kan nggak bisa ya Mbak ya Nggak Mbak Lid bisa. gimana nih nggak bisa ya. Jadi Mau nggak mau memang di perlu jalanin. ada. Betul, tapi memang kita harus kasih batasan sih gitu. Nah, kalau Oke. misalkan udah waktunya istirahat gitu ya di rumah,
biasanya kan ada jeda antara jam istirahat siang gitu ya. Itu ya jangan ngobrolin tentang kerjaan lagi. Ya memang kita istirahat atau enggak sama anak dan segala macam kayak gitu ya. Kemudian pada saat memang sudah jam 5 atau jam 8 gitu ya, kerjaan sudah selesai ya udah gitu. Jangan sama sekali apa namanya engage sama kerjaan itu lagi. Nah, Oke. kemudian kita juga kayak evaluasi lagi prioritas kita gitu. Prioritas kita apa sih? Apa memang pekerjaan itu gitu ya, atau diri sendiri dan keluarga seperti itu. Jadi ketika Oke. kita sudah evaluasi prioritas, otomatis kita juga tahu nih, oh ternyata nilai pekerjaan saya tuh kayak gimana sih kayak gitu kan. Nah, Oke. terhadap pekerjaan yang kita sedang lakukan gitu ya, itu sebaiknya memang kita juga evaluasi terkait dengan saya bukan cuma ngerjain kerjaan ini aja nih karena bos kayak gitu kan, deadline-nya harus segini. Tapi dari situ, dari pekerjaan ini apa sih yang bisa saya dapat gitu ya? Pengembangan diri apa yang saya bisa dapat kayak gitu. Jadi ketika itu bisa menemukan adanya nilai-nilai gitu. Jadi nilai-nilai untuk apa ya? Bukan hanya sekedar memenuhi target aja, tapi memang kita juga dapat sesuatu dari situ gitu. Nah, ketika Oke. hal itu terjadi, jadi ada apresiasi terhadap diri sendiri. Diri Karena sendiri. kalau Oh, betul, yang paling penting setuju, itu setuju. adalah apresiasi terhadap diri sendiri. Karena kalau misalkan motivasinya ekstrinsik ya, jadi kalau misalkan apresiasi dari orang lain tuh motivasinya ekstrinsik. Tapi kalau misalkan dari diri sendiri ya, kita tahu apa tujuan kita, kemudian kita apresiasi diri sendiri, itu motivasinya tuh intrinsik gitu. Nah, itu lebih Oke. kuat dibandingkan motivasi dari Eksternal. eksternal tadi, kayak gitu. Oh, oke. Itu nggak Mm. termasuk kayak muji diri sendiri gitu nggak? Jadi tetap Nggak apa-apa, tetap Mbak. Nggak apa. diperluin ternyata ya. Perlu, perlu. Oke, Perlu, oke, perlu oke. Aku banget, selama ini betul. suka mikir sih kalau nggak muji diri, kalau ngarepin orang muji sendiri, muji diri sendiri, kayaknya Jadi, nggak bakal. Jadi udah muji diri sendiri aja. Kadang suka kayak kenapa mm-mm. sih Tik harus muji diri sendiri? Tapi emang somehow ada ininya sih, apa? Ada efeknya gitu. Kayak masak deh Mm-mm. misalnya. Kalau suami saya nggak cobain, kadang aku suka kayak oh enak 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 gitu. Oh makanan sendiri muji diri, muji sendiri. Tapi kadang ya Ya, ya aja. Ternyata nggak aneh ya. bagus Nah, ya. Malah itu bagus sebenarnya. oke. Nah, aku mau ke dari Mbak Ririn, aku mau ke Gita. Git, ini tadi ada pertanyaan khusus kamu sih karena oh mention Gita Saf nih dari Lia. Nah, pernah nggak sih detox sosmed sampai seminggu lebih gitu saking sumpeknya, pas lagi detox sosmed malah jadi sering penasaran, nggak tahu pengen baca. Pernah nggak sih Hmm, gitu? Karena kan kerjaan kamu tuh kan sebenarnya relate ya sama sosmed gitu kan ya, betul YouTube, ya betul. Instagram gitu. Pernah nggak sih saking kamu burn out-nya terus kamu yang kayak oke, gue perlu detox, gue perlu kayak calming myself, close semua sosmed gitu. Pernah nggak sih? Kemarin tuh aku detox Mbak sebenarnya. Ini kalau misalnya ada yang followers aku nih yang bener-bener follow aku banget, pasti mereka kok gitu sekarang jarang kelihatan ya gitu. Ini karena aku memang lagi dalam misi untuk mereduksi sosmed, social media use aku gitu. Oh, oke. Jadi aku jarang banget upload story jadinya. Terus misalnya aku upload sesuatu pun habis itu aku tinggalin. Biasanya kan kalau misalnya kita upload sesuatu kita pengen lihat orang respon apa sih biasanya gitu kan. Tapi sekarang Iya. gue nggak peduli, gue nggak mau tahu, gue mau tinggalin gitu. Karena takutnya nanti kalau aku ditarik-tarik lagi sama media sosial, aku jadi nggak bisa tegas gitu loh sama si media sosial itu sendiri. Jadi aku jadi gagal Oke. untuk setting boundaries gitu kan. Karena aku tahu banget Betul. yang nge-trigger aku kayak gini tuh adalah karena aku terlalu terlalu Ini. engage banget gitu Iya, kan English sama banget. orang ngomong apa, capek gitu ternyata lama-lama. Hmm. Terus kayak dulu misalnya aku ngeliatin story orang gitu kan, terus yang ada di otak aku yang aku sadari adalah harusnya kan gue nggak mesti tahu nih teman-teman gue lagi ngapain gitu. Ini sebenarnya informasinya tidak penting gitu untuk gue ketahui misalnya teman aku makan apa misalnya gitu kan. Tapi entah kenapa karena waktu itu aku sampai sekarang sih sebenarnya aku kalau misalnya nyari nyari news itu di media sosial, jadi aku masih ada rasa FOMO itu loh yang kayak tadi dibilang sama Indah. Gatel pingin tahu ada apa sih gitu. Kayak fear of missing out itu ada. Tapi Oh iya, iya. tapi habis itu aku berpikir otak aku itu nggak bisa membedakan pada akhirnya mana yang bener-bener berita yang esensial buat aku, mana yang itu sebenarnya informasi yang sebenarnya nggak ada faedahnya gitu buat aku. Entah kenapa akhirnya pada akhirnya semua informasi yang aku dapetin apapun itu yang aku lihat di media sosial itu aku taruh semua di otak.
aku tahu aja gitu. Akhirnya semua orang nanya apa, ya gue tahu saya tadi gue liat di medsos. Orang tanya apa, ya gue tahu saya tadi di medsos gitu. Dan itu ternyata nyapein. Ya udah, akhirnya aku sekarang bener-bener ngeridis banget. Jadi aku nggak tahu apa-apa sekarang. Bahkan waktu itu ada tsunami di Jepang, aku nggak tahu. Terus di Kayak nggak ngikutin. iya, Git, saking aku nggak tahu apa. Terus yang lucu adalah beberapa Hah? hari lalu kan gunung apa tuh yang meletus tuh di Indonesia. Kebetulan Hmm. aku detox. Oh Jadi gitu. aku Oke. Aduh, jadi aku nggak detox sih, tapi gunung aku. Pokoknya kan ada yang meletus gitu ya. Kalau Git, nggak jangan salah kayak Chris Sinabung. dadakan gitu dong, Git. Iya, Yang tolong ya, mau tolong. tabrak seorang nih. Gak apa-apa. Aku jawab kayak Mbak Rina nih, aku juga detox. Padahal Oke, kalau oke. temen-temenku yang follow apaan Instagram story lo ambil gitu. Nah, Gunung Sinabung, Gunung Sinabung. Oh, Nah, oke itu oke, ada yang Sinabung. meletus. Oke, oke. Terus aku lagi kerja kan, lagi di lab. Terus teman aku nanya, ada apaan tuh di Indonesia? Ada apaan? Gue bilang gitu. Itu ada gunung meletus. Hah? Dan dia orang Iran dong. Dia yang lebih tahu daripada aku. Dia Aku lebih nggak tahu apa. update ya. Terus dia yang ngasih tunjuk aku gitu. Dia buka Deutsche Welle tapi pakai bahasa Iran. Terus ini nih bahasa ada gunung di gunung. Terus aku kayak, apaan tuh artinya gue nggak bisa baca. Kan dia kayak Arab gundul gitu kan. Oh iya iya, Oh, karena news ya Sinabung, mereka aku ya. bilang gitu. Dia yang ngasih tahu, aku nggak tahu apa-apa. Oh, Git sorry ya, tapi motong nih. Dengan dilakukannya detox, ada nggak sih kayak significant result gitu? Kayak, oke gue jadi lebih positif menyambut hari gue karena gue nggak tahu haters komen apa atau misalnya pertanyaan-pertanyaan orang gitu. Ada nggak sih significant resultnya dengan melakukan detox? Itu banget sih Mbak Tika. Banget ya. Pertama bener yang tadi, ignorance is bliss gitu. Emang ada certain things yang harusnya kita ignore aja gitu kan. Oke. Terus selanjutnya aku jadi ngerasa lebih produktif dan produktifnya nggak fake gitu. Karena 24 jam yang aku lakukan bener-bener aktivitas-aktivitas yang aku perlukan. Kayak aku istirahat, aku makan, aku kerja. Aku bisa ngerjain semuanya. Jadi waktu yang aku kerjain misalnya buat scrolling, menyerap informasi yang tidak penting itu aku cut completely. Dan ya udah akhirnya aku sekarang happy sih. Tapi ada satu media sosial yang aku merasanya efeknya itu tidak for lack of better word toxic dibandingkan kalau aku buka Twitter atau Instagram. For some reason Oh, aku kalau buka Reddit itu aku nggak merasa ada impact yang negatifnya sih ke aku. Aku kayak kan di oke. sana banyak orang cuman have fun ketawa-tawa doang ya. Mungkin karena Iya itu iya sih. iya. Jadi humor-humor meme atau apa itu buat aku personally kayak lebih enak sih. Jadi kalau misalnya aku lagi ngerasa aku pingin tahu ada apa ya aku bukanya Reddit gitu. Oke. Malah ngasih kayak positive vibes gitu ya, nggak yang kayak buka Iya, iya. Instagram terus ada yang haters komen malah jadi aduh kenapa ya gitu. Betul, betul. Oke. Thanks ya Git udah sharing. Nanti kita ke Gita lagi. Tapi ini Boleh, ada boleh. satu yang kita kumpulin kemarin dari insight yang kita dapat. Kira-kira ada viewers followers Guardian juga yang nanya bagaimana sih tahapan terjadinya burnout syndrome dari yang ringan sampai yang parah? Apakah burnout syndrome sendiri itu ada tahapannya, level of stresnya atau mungkin yang terakhir karena saking kayak udah burnout banget, udah sampai depres dan suicidal kah gitu? Apa boleh dibantu nggak ya Mbak Ririn? Karena aku juga penasaran sih, karena apakah dengan banyak deadline, terus at the same time ada anakku yang school from home gitu, kayak oke, ini stres, tapi ternyata waktu harus full WFH, oke, ini stres banget gitu karena harus bagi waktu, terus ternyata misalnya orang terdekat, misalnya circle keluarga aku ternyata yang positif COVID, oh ternyata ini gila stres banget loh gitu, kayak ada nggak sih level of stressness-nya untuk burnout syndrome ini? Iya, jadi kalau level of stress-nya itu memang dia tuh stage-nya ada banyak ya gitu ya, sampai 12. Tapi kalau misalkan aku boleh coba untuk singkat ya, jadi intinya aja ya. Intinya adalah pertama-tama tuh memang kita kayak di fase honeymoon gitu ya. Ketika kita diberikan pekerjaan sama atasan itu tuh kita seneng banget gitu. Terus asalnya ada proud gitu ya di dalam diri sendiri bahwa oh saya harus ngerjain pekerjaan ini gitu ya sebaik-baiknya. Kemudian memang di situ kita mengerahkan seluruh tenaga kita lah gitu ya untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi jadi workaholic gitu. Nah, ketika workaholic, jadi akhirnya mengesampingkan kebutuhan dasar kita gitu. Jadi lebih kayak tadi ya self care-nya tuh hilang. Kemudian juga akhirnya kita blaming others ketika memang kita nggak dipuji, ketika kita nggak dapat apresiasi dari atasan. Kemudian
adanya lagi juga apa namanya sampai kepada tidak suka ya terhadap pekerjaan itu sendiri, sampai apatis gitu ya, apatis sampai sinisme terhadap pekerjaan itu sendiri gitu ya, memandang segala sesuatunya itu negatif. Kemudian ada tahapan yang hampa juga gitu, di situ ada tahap hampa dan akhirnya sampai ke depresi, depresinya ringan, baru ke burnout syndrome. Tapi sebenarnya ada juga beberapa orang yang memang burnout syndrome itu sendiri merupakan tahapan awal dari depresi itu sendiri gitu. Jadi ada yang memang apa namanya sebelum burnout dia depresi, ada juga yang memang setelah burnout dia depresi seperti itu. Jadi kalau misalkan udah masuk ke tahap sinisme itu memang benar-benar udah mau masuk ke burnout tuh. Jadi sebaiknya memang waspada dan langsung cari pertolongan. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Jadi kayak kita ya, cari pertolongan psikolog supaya nanti di situ kan ada disonansi kognitif. Nah, disonansi kognitifnya itu diperbaiki, kemudian gimana sih cara-cara hal-hal yang memang bisa dilakukan pada saat burnout gitu ya. Jadi bukan hanya self care aja, tapi juga kita bisa tahu tentang teknik stabilisasi emosi gitu ya. Teknik stabilisasi emosi kan kayak tarik nafas yang dalam. Kalau panic attack itu kan bahaya banget ya gitu ya. Kadang-kadang tuh dada suka sesek gitu ya sampai nggak bisa apa ya, nggak bisa melakukan segala hal dan segala macam gitu. Nah, itu sebaiknya memang kita coba untuk pelajari teknik pernafasan itu gitu ya. Tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan, atau enggak pakai butterfly hug gitu, supaya kecemasan kita tuh agak mereda. Jadi seperti ini gitu ya, ditepuk-tepuk gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan memang kita udah tenang, itu biasanya iramanya tuh akan berkurang gitu. Kalau kita cemas tuh biasanya iramanya tuh cepat. Nah, itu juga bisa tuh Itu teknik ngaruh hal ya tersebut. butterfly hug itu ya Mbak Ririn? Itu ngaruh banget. Kalau orang yang cemas, panic attack tuh ngaruh banget gitu. Nah, kita diajarin juga nggak sih kayak gitu? Kalau aku karena concernnya lebih ke suicidal thought aku, jadi kalau kata terapis aku, Mm-mm. kalau aku mikir tiba-tiba pingin hurting myself, aku pakai karet gelang, ditaruh di wrist aku, terus aku jepret gitu kata dia. Oh Jadi gitu. tetap Jadi, ada sensasinya, karena kan kalau orang, mm-mm. aku nggak tahu sih, I cannot speak for everyone, tapi kalau aku pribadi, aku pingin hurting myself itu biar bisa ngerasain rasanya, biar ada self satisfaction gitu. Nah, dengan gantiin pakai karet gelang, jadinya aku nggak hurting diri aku, nggak membahayakan, tapi tetap masih ada rasanya gitu. Jadi lebih aman Sensasinya. gitu sih kata dia. Mm-mm. Jadi replacement gitu ya. Mm -mm, mm -mm. Iya, Oke, ada ya. replacement. Nah, iya seperti itu. Jadi memang tadi kan yang seperti Gita bilang gitu ya. Jadi dikasih tahu caranya gimana apa namanya replacement gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan ketika ada muncul tuh ada self harming kayak gitu. Nah, itu sih yang bisa dilakukan. Yeah. Oke. Mm-mm. Eh, Mungkin tadi, sorry ya, ini tadi banyak banget yang baru join, terus udah gitu di save dong, di save gitu. Nah, Guardian Angels atau mungkin fansnya Gita yang tiba-tiba join di sini, tenang aja, karena gitu banyak banget yang kayak, waduh ada Gita, terus gue baru join sekarang gitu. Don't worry, kita akan save di IGTV-nya Guardian, nanti bisa langsung aja diklik di IGTV kita, karena memang IG Live kita ini mungkin untuk Gita dan Mbak Ririn, ini tuh rangkaian dari activity di program Guardian Healthy Inside and Out gitu. Karena kita peduli banget dan kita tuh mau drive awareness kalau kesehatan mental itu equally important dengan kesehatan fisik gitu. Mungkin kalau kesehatan fisik during pandemi orang udah pada aware kan, kayak ya udah stock up vitamin, minum vitamin, pokoknya imun tuh harus bagus gitu. Tapi mental ternyata during this pandemic kita ngelihat dari beberapa insight dari WHO dan juga beberapa artikel ternyata nggak kalah tingginya kan kesehatan mental Betul. ini banyak Dan bisa ngaruh ke fisikal juga sih, Mbak iya Yanti. benar Kayak iya, iya kayak kalau aku kayak udah mulai stres atau kecapean, esteem aku langsung flare up dia. oh Oh, iya 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 ada ya kayak aku udah langsung, beberapa temen gue juga gitu. kayak di sini. Jadi kalau udah muncul, oh, oke, gue kayak mesti istirahat deh gitu. Oke, nah itu makanya kita dapat insight-insight yang kayak gitu sih kemarin sebelum kita akhirnya launch this campaign. We fully aware kalau misalnya banyak kayaknya orang-orang di sini yang belum aware untuk kesehatan mental gitu. Nah,
IG Live ini udah berjalan di minggu ketiga dengan tema yang berbeda-beda, kayak ada toxic relationship, kemudian kemarin kita ngebahas bullying, hari ini kita ngebahas burnout syndrome, dan ternyata banyak juga antusias orang-orang dan bertanya. Nah, by the way, yang tadi aku tanyain berhasil mendapatkan voucher Guardian 150.000 masing-masing, bisa pakai buat beli vitamin karena kita lagi ada diskon up to 30% selama bulan Maret, bisa langsung ke Guardian aja. Nah, karena udah jam 19.30, mungkin sebentar ya. Sebelum kita udahin, mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Ririn atau dari Gita, mungkin dari Mbak Ririn dulu kali ya, Oke, untuk ya. yang masih Jadi 600 orang yang masih join di IG Live kita ini, yang setia banget sejam dengerin kita ngomong. hebat ya. Iya, Ya, heeh. ini seru banget sih tadi bahasannya sama Gita dan Mbak Tika ya. Nah, untuk insight dari teman-teman yang hadir di sini juga ya, saya ingin beritahukan gitu ya, biasanya kalau burnout syndrome ini kita tuh kadang suka lupa sama diri sendiri gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita tuh lebih banyak waktunya untuk diri sendiri supaya kita apa ya, mencintai diri sendiri, nggak terlalu mengkritik diri sendiri gitu ya. Biasanya Oh, setiap kali kita mengkritik diri sendiri itu malah jadi apa ya, bikin kayak trigger sendiri untuk apa namanya, lebih burn out lagi gitu, karena kita jadi makin merasa bahwa kita tuh gagal, kita tuh nggak berharga, apa yang kita lakukan selalu salah dan segala macamnya seperti itu gitu. Nah itu yang paling penting banget sih. Jadi ketika memang kita merasa bahwa oh kayaknya saya udah lagi nggak bener nih gitu ya, maksudnya secara mental sepertinya saya membutuhkan pertolongan, langsung carilah pertolongan itu ya, terutama untuk profesional baik psikolog ataupun psikiater gitu ya, karena kalau burnout syndrome ini bukan hanya sebagai apa namanya terapi CBT saja, kayak cognitive behavior terapi saja yang dibutuhkan. Kalau misalkan memang itu terkait dengan susah tidur dan segala macam gitu ya, itu butuh bantuan psikiater ya, jadi karena memberikan resep obat dan segala macam kayak gitu. Dan kalau udah burnout syndrome ini tuh nggak bisa yang memang cuma sekali aja gitu, jadi nggak bisa instan, harus secara berkala gitu ya, melakukan pengobatan. Jadi seperti yang bisa bilang tadi gitu ya, setiap seminggu sekali tuh datang ke psikolog, kemudian di terapi seperti itu. Memang seperti itu gitu. Jadi nggak bisa yang memang cuma satu kali datang aja. Jadi itu butuh 6 sampai 10 kali sesi gitu ya, bahkan atau mungkin lebih karena tergantung dari tingkat keparahan apa namanya gangguan mental itu gitu. Nah, oh. ini jadi sebaiknya memang kita coba untuk cari bantuan psikolog lah gitu ya pada saat itu, dan self love itu aja sih dari saya gitu. Oke, thank you ya Mbak Ririn. Iya, Kalau dari sama-sama. Gita sendiri, mungkin sebelum kita close IG Live kita, mungkin kamu ada Kalau dari aku sih palingan aku seneng sih sekarang makin banyak orang yang aware gitu kalau kita juga butuh bisa dibenerin gitu kan secara mental health-nya kita gitu. Terus Guardian juga kan misalnya dia institusi besar gitu tapi mau untuk bikin platform di mana kita ngomongin dan ada psikolog juga gitu. Palingan kalau misalnya aku dari tadi ngelihat yang ditanyain Mbak Mega, Keisha, terus beberapa yang nanya lagi, aku pingin let them know kalau jangan ngerasa bersalah sih. Terutama kayaknya rasa bersalah ini tuh, terutama kalau misalnya ibu sih, orang tua yang dia tuh harus multiperan, punya anak gitu kan. Terus ketika dia bilang, aduh gue tuh burnout gitu kan, gue stres, gue apalagi pandemi kayak gini setahun mesti ngajarin anaknya. Pasti ngerasa, tapi kalau misalnya gue ngomong sesuatu, misalnya minta bantuan ke laki gue atau ke mertua gue atau ke temen gue atau segala macem, nanti gue disalahin, nanti gue dianggap nggak sayang sama anak-anak gue. Itu kan hal-hal Iya, yang guilt trip itu loh, yang Betul, betul. nambah iya. lagi lebih stres gitu kan, lebih nggak enak lagi. Terus begitu juga dengan kalau si Keisha sebagai mahasiswa atau yang kantoran. Jadi aku pingin emphasizing kalau jangan ngerasa bersalah kalau kamu lagi pingin asking for help gitu. Di sini you're not in the wrong, malah kamu bener kalau kamu udah ngerasa ada yang salah nih sama gue, kayaknya gue ngerasa nggak enak nih, kayaknya gue butuh pertolongan, malah itu yang bener gitu. Instead kita cuma nimbun doang, lama-lama bisa meledak entah gimana gitu. Yes, setuju sih, setuju banget. Mungkin kalau nambahin dari Gita dan Mbak Ririn, nambahin. Aku tuh karena aku ngerasa pernah mengalami fase burnout syndrome. Kalau dari aku sih ngerasa bener yang kata Mbak Ririn bilang, me time sama self love tuh
perlu banget gitu. Karena kayak misalnya kerjaan banyak segala macam terus kita nggak self love atau kayak me time juga enggak gitu, itu makin makin ini sih makin burn out banget gitu. Mungkin sebelum aku close, teman-teman di sini banyak banget mungkin yang ngerasain apa hal yang serupa, stres, bingung harus ngapain segala macam. Nah, mumpung selama bulan Maret kita masih ada free consultation dengan psikolog, konsultasinya dengan Ibunda ID, teman-teman juga udah kebayang kalian akan ngobrol dengan seperti Mbak Ririn yang suaranya halus, terus kalau didengerin tuh kayaknya bikin tenang banget gitu. Nah, kalian bisa langsung registrasi aja, bisa klik di bio Instagram Guardian, as simple as one click away, kalian hanya isi form registrasi dan nanti akan dicariin waktu buat kalian kapan bisa registrasi. Kalian harus rasain sih karena beberapa testimoni yang kita dapat juga surprisingly mostly positif, malah yang nggak positif lebih kayak kurang lama gitu, kayak cuma bisa sejam, kenapa nggak bisa kayak lebih dari sejam. Aku juga mau info untuk konsultasinya, mungkin kalau kalian belum puas di sesi yang pertama, Guardian kasih 3 kali kalian kesempatan untuk konsultasi dengan psikolog Ibunda ID. Mungkin kalau masih ganjel, kalian bisa set lagi appointment dengan psikolog ke sesi kedua dan sesi ketiga gitu. Dan semoga IG Live ini berguna, bisa membantu teman-teman semua di sini. Aku juga mau say thank you untuk Gita. Thank you Git udah jauh join untuk IG Live ini. Makasih Mbak Tika. Thank you so much juga untuk Mbak Ririn. Thank you banget ya Mbak Ririn. Aku tuh kalau dengar suara Mbak Ririn tuh kayak tenang gitu. Aku jadi kayak nggak mau teriak-teriak karena takutnya nanti kayak marah-marah. Jadi thank you so much ya. Tapi Terima kasih kayaknya banyak. semua psikolog tuh gitu ya. Saya semua Kayaknya iya psikolog deh. yang aku temukan tuh mereka tenang sekali ya. Iya. Kayak kita kalau ngomong berapi-api. Settingannya Nah, Mbak udah Ririn begitu tadi ya. tuh, Mbak Ririn kayak, oke, mari kita, aduh kayaknya tuh kayak wow. Makanya teman-teman kalau emang kalian butuh cerita, langsung aja, nggak usah pikir panjang. Thank you ya yang udah join juga di sini, masih ada 500 orang yang setia sejam nyimak IG live kita. Stay safe and healthy ya, Gita, Mbak Ririn, dan semua Sama-sama. Guardian Angels. Terima kasih Bye. teman-teman udah nonton. Dadah. Thank you ya. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.